إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Kita masih membahas bab tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara rentang waktu antara pasca perang Badar dan menjelang peperangan Uhud. Di antara peristiwa yang terjadi menjelang perang Uhud adalah awwalu adha ra'ahul muslimun, yaitu hari raya Idul Adha yang pertama kali dirayakan oleh kaum muslimin. Ya, hari raya Idul Adha yang pertama kali dirayakan oleh kaum muslimin. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang Idul Fitri pertama yang dirayakan oleh kaum muslimin. Bahwasanya Nabi SAW hanya menetapkan bahwasanya Id di dalam Islam hanya ada dua saja. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Madinah mereka memiliki hari Id ketika mereka jahiliyah. Maka kemudian Nabi SAW membatalkan hari Id tersebut seraya mengatakan qad abdalallahu lakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Allah telah mengganti hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka apapun yang disebut dengan Id, ya, al-Id artinya adalah sesuatu yang kembali di setiap tahunnya atau di setiap bulannya, memang yuqsadu lidzatihi, dimaksudkan karena tanggal tersebut, dimaksudkan karena hari tersebut. Maka apabila seorang merayakan Id dan dia menganggap bahwa Id tersebut adalah bagian daripada agama, maka ini merupakan bid'ah di dalam agama. Karena tidak boleh memunculkan Id selain Id yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini sudah pernah kita bahas, singgung ketika membahas tentang Idul Fitri itu. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari fi tarikhihi. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam tarikhnya, wa ba'da an insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah hadaratil adha. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik menuju Madinah, tiba datangnya hari Idul Adha. Wa kana awwala adha ra'ahul muslimun, dan itu merupakan Idul Adha pertama kali yang disaksikan oleh kaum muslimin. Fadzukira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha wa ahlal yusri min ashabihi yaumal ashir min Dzulhijjah. Maka disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih sesembelihan dan juga para sahabat-sahabatnya juga menyembelih sesembelihan di tanggal 10 Dzulhijjah. Wa kharaja bin nasi ilal musalla. Kemudian Nabi SAW di hari tersebut juga melakukan salat Id. Beliau keluar menuju musalla.
Musola disebut yang di sini dimaksud apa? Lapangan, duduk langgar. Ya. Nah, kalau istilah kita ini cuma ada di Indonesia. Kalau musola itu tempatnya kecil, kalau masjid besar. Gitu. Ya, padahal dalam bahasa Arab sama, mau kecil mau besar, ya tetap dikatakan masjid, tetap juga bisa dikatakan musola. Tapi kalau di Indonesia beda. Ada langgar, langgar bukan bahasa Arab tapi. Fasalla bihim, maka Nabi salat Id bersama para sahabat. Fadzalika awwalu salati adha sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi bil Madinah bil musalla. Maka itulah salat Idul Adha pertama kali yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi imam salat Id bersama para sahabatnya di Madinah, yaitu di lapangan. Fadzabaha fihi biyadihi asyarifati syatain. Maka Nabi kemudian setelah salat Id menyembelih dengan tangannya sendiri, ya tangan beliau yang mulia. Beliau menyembelih 2 ekor kambing. Waqila syatan, tapi dalam riwayat dikatakan hanya menyembelih 1 ekor kambing saja. Maka ini yang disebut dengan sesembelihan yang merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki. Di antara tafsiran wa nusuki adalah dan sesembelihanku. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini sesembelihan yang sifatnya ibadah. Kalau sesembelihan yang sifatnya ibadah itu ada beberapa macam. Ada kurban, apalagi akikah, apalagi hadiu. Nah, terus menyembelih sesembelihan karena membayar dam. Ya, terus menunaikan nazar. Ya, menyembelih dalam rangka menunaikan nazar dan yang semisal dengannya. Ini sesembelihan yang sifatnya ibadah. Ada sesembelihan yang sifatnya non ibadah. Seperti apa? Ya buat dikonsumsi atau untuk dijual misalnya. Ini sesembelihan yang sifatnya bukan ibadah. Apa bedanya? Kalau sesembelihan yang ibadah, maka tujuan pertamanya adalah iraqatud dam. Tujuan utamanya adalah mengalirkan darah hewan tersebut. Ya, tujuannya memang mateni hewan itu tadi. Adapun wallaham taba'un lahu. Adapun dagingnya itu mengikuti. Nomor 2 daging itu. Paham ya? Daging yang didapatkan dari sesembelihan yang ibadah itu nomor 2. Yang pertama apa tadi? Tujuannya memang mengalirkan darahnya, memang membunuh hewan tersebut. Makanya meskipun hewan itu nggak punya daging, tapi kalau seseorang membunuh hewan tersebut dalam rangka untuk ibadah, maka itu sudah dikatakan sebagai bentuk ibadah. Antum pernah dengar hadis tentang seorang dari Tariq bin Syihab, meskipun ada yang melemahkan, sebagian ulama melemahkan hadis ini, namun di luar pembahasan tentang lemah atau sahihnya hadis ini, kita mengambil dari sisi maknanya, karena maknanya sahih, yaitu dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga karena lalat dan ada seorang yang masuk neraka karena lalat. Kenapa yang masuk neraka karena lalat? Kenapa masuk neraka karena lalat? Padahal orang tersebut dia mempersembahkan lalat itu kepada berhala. Dipersembahkan lalat itu kepada berhala. Artinya dia membunuh lalat tersebut dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri. Dia persembahkan pembunuhannya terhadap hewan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal lalat ada dagingnya enggak? Enggak ada, tapi sudah dijatuhi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau ibadah itu yang tujuan utamanya adalah
menyembelihnya itu. Adapun daging itu nomor 2. Nah, berbeda dengan sesembelihan yang non ibadah. Kalau yang non ibadah seperti untuk konsumsi atau untuk dijual lagi, memang tujuan utamanya apa? Daging. Konsumsi tujuan utamanya memang dagingnya. Adapun pembunuhannya itu nomor 2. Kebalikan dari yang pertama. Karena tidaklah seseorang itu bisa mendapatkan daging hewan itu kecuali dengan cara dibunuh dulu hewannya. Ojo terus hewannya sing urip wis dijupuk dagingnya. Boleh. Apa maksudnya perbedaan di sini? Nah, dari sini Anda bisa mematahkan syubhat sebagian orang yang mengatakan bahwa namanya menyembelih itu enggak harus untuk Allah. Menyembelih boleh kepada selain Allah. Buktinya Nabi Ibrahim ketika datang malaikat bertamu kepadanya, Nabi Ibrahim menyembelih apa? Sapi. Untuk siapa Nabi Ibrahim menyembelih sapi ini? Oh, kayak dayo ya. Untuk tamunya itu tadi. Berarti tamunya ini Allah atau bukan? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah syirik? Wani bilang Nabi Ibrahim syirik. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Nah, dan kalau Anda bisa membedakan mana sesembelihan yang ibadah dan mana yang non ibadah, maka berarti perbuatan Ibrahim ini sesembelihan yang mana? Yang non ibadah. Memang untuk diambil dagingnya. Maka kalau yang non ibadah cukup memenuhi syarat sesembelihan yang halal. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Dan janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelihnya. Nah, kayak ini dari sisi sesembelihan tadi. Wa amma hadiyuhu fil adahi fa innahu lam yakun yada'ul udhiyah wa kana yudahi bi kabshaini wa kana yanharuhuma ba'da salatil Id. Nabi SAW di antara tuntunan beliau dalam menyembelih, yaitu beliau menyembelih setelah salat Id. Nah, ini disepakati keabsahan sesembelihan kurban Idul Adha itu adalah tatkala disembelih setelah salat Id. Karena Nabi SAW mengatakan man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka hendaklah dia mengulang lagi sesembelihannya setelah salat Id. Bukan berarti mengulang dengan hewan yang sama, bukan. Diplester lagi gitu. Bukan. Maksudnya diganti dengan hewan yang lain. Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Dan para ulama khilaf tentang hukum kurban ini. Apakah wajib atau mustahab? Ya, di antara ulama ada yang mewajibkan kurban ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Allah gandengkan antara salat dengan menyembelih. Kalau salat itu wajib, maka otomatis menyembelih juga wajib. Dan juga sabda Nabi SAW yang tadi kita baca, "Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah." Dan barang siapa yang tidak menyembelih, yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ada fi'il amr di situ, kata perintah dari Nabi. Kemudian juga sabda Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberi kelapangan rizki, namun dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat-tempat sholat kami. Ya, dan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa kurban ini diwajibkan oleh sebagian ulama. Namun ada sebagian yang lain mensunnahkan kurban ini. Ya, tapi ala kulli hal seorang muslim berusaha untuk berkurban. Ya, berapa kambing satu sekarang? 3 juta. Ya, itu yang paling standar ya. Ya, 3 juta. Ya, setahun 3 juta masa nggak bisa? Ya, insya Allah bisa ya. Kemudian di sini beliau membahas tentang sifat menyembelih Nabi SAW
tatkala Idul Adha. Nah, ini sebenarnya kita bukan bahas tentang masalah fikih ya. Bahasan kita masalah sirahnya. Tapi di sini karena kedetailan penulis, beliau juga memberikan faedah-faedah dari sisi fikih. Enggak apa-apa kita baca untuk sekedar menunaikan amanah ilmiah yang beliau tulis di sini. Akhraja Syaikhan fi sahihaihima. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan pakai kha, bukan pakai ta, awas. Siapa Asy-Syaikhan? Ya, itu dilihat kalau sedang berbicara ilmu hadis, maka ketika disebut Asy-Syaikhan, maka yang dimaksud Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tapi kalau bukan sedang berbicara tentang hadis, ketika disebutkan Asy-Syaikhan, maka siapa yang dimaksud? Hah? Siapa? Bukan. Siapa yang dimaksud Syaikhan? Dua orang syekh, Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar itu juga ditulis oleh para ulama dengan istilah Asy-Syaikhan. Tapi karena ini konteksnya hadis, maka yang dimaksud Syaikhan adalah Imam Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshaini aqranaini amlahaini wa kana yusammi wa yukabbir. Kata Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih 2 ekor kambing aqranain yang bertanduk, amlahain. Ya, amlahain ini adalah dominan atau gabungan antara warna hitam dan putih, tapi lebih banyak putihnya. Ya, lebih banyak putih, dominan putihnya. Wa kana yusammi wa yukabbir. Sebelum menyembelih, Nabi SAW menyebutkan nama. Maksudnya menyebutkan siapa yang berkurban ini, sahibul kurban. Allahumma hadza minni walak. Ya Allah, terimalah dariku ini. Ya Allah, sesungguhnya hewan kurban ini dari aku, walaka, dan untukmu. Ya, wa yukabbir, kemudian Nabi bertakbir. Walaqad ra'aituhu yadbahahuma biyadi wadi'an ala sifahihima qadamahu. Dan kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi SAW, beliau yang menyembelih langsung hewan kurban tersebut. Nah, ini termasuk sunnah jemaah. Yang kurban itu menyembelih sendiri hewan kurbannya. Meskipun nanti menguliti. Meskipun mengulitinya itu nanti diserahkan kepada jagal, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mampu untuk menyembelih sendiri, lebih baik menyembelih sendiri. Ya, tapi kalau memang nggak mampu, ya Parkinson, tangannya, Temol ya, jangan. Nanti akhirnya nyiksa kambingnya. Di sini hanya kena matanya. Ya, kalau memang nggak mampu ya sudah. Atau mungkin seorang wanita yang memang dia takut ngelihat darah, ya nggak mampu, wanita juga lemah, maka boleh diserahkan kepada jagal. Namun ingat, jagal yang diserahi untuk dia menjadi wakil bagi Anda, sahibul kurban, hendaklah memilih jagal yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarang pilih jagal. Karena ini Anda sedang mewakilkan sesembelihan Anda, ibadah Anda kepada seseorang. Maka berarti Anda harus memilih orang-orang yang memang Anda ketahui imannya dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang dipilih jagal padahal dia tahu jagal ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan sholat, diketahui memang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jagal-jagal seperti ini tidak usah dipakai. Ini buat takmir-takmir mungkin yang setiap tahun mengadakan sesembelihan kurban. Nah, ketika milih jagal, cari memang jagal-jagal yang bertakwa kepada Allah, yang kalau ketika datang waktu sholat dia melaksanakan sholat, bukan jagal-jagal yang meninggalkan sholat. Ini orang akan menjadi wakil Anda untuk menyembelih hewan sesembelihan, dan itu merupakan ibadah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ibarat seperti misalnya Anda ketika ingin cari badal haji, paham ya? Anda sudah tua, sudah nggak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka Anda cari orang yang bisa membadalkan ibadah haji Anda.
Kira-kira apakah Anda sembarangan mencari badal ini? Ketok orang pinggir jalan, Mas gelem kaji dah. Tak kei duit. Anda cari orang yang apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak sembarangan. Ya, maka demikian juga dengan kurban. Apalagi sebagian tukang-tukang jagal enggak mengetahui adab-adab dalam menyembelih. Mengasah pisau di depan hewan kurbannya. Jangan dianggap hewan kurban itu meskipun enggak punya akal, mereka punya perasaan. Menyakiti dia itu dengan Anda mengasah pisau di depannya. Demikian juga Anda menyembelih, seorang jagal menyembelih hewan sesembelihan di hadapan hewan-hewan lain yang masih hidup. Bagaimana kalau ternyata yang sedang dia sembelih itu adalah anak daripada hewan kurban yang masih belum disembelih? Di situ menyakiti perasaannya. Maka harus dipisahkan antara yang disembelih dan yang belum disembelih, harus dipisahkan. Sebagian jagal nggak peduli tentang hal tersebut. Nah, di antara faedah dari hadis ini, istihbabu mubasyaratil mudhahi adzabha bi nafsihi. Di antara faedah dari hadis yang tadi kita baca, disunahkan orang yang menyembelih itu sahibul kurban. Nah, bahasa kita sahibul kurban, yang langsung menyembelih hewan sesembelihannya. Ini hukumnya mustahab, enggak wajib memang. Wa fihi masyru'iyatut tasmiyati 'inda dzabh. Di sini juga disyariatkan untuk tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Disyariatkan mengucapkan bismillah sebelum menyembelih itu. Karena itu menunjukkan keabsahan sesembelihannya, kehalalan sesembelihannya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun, kata Allah. Jangan kau memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Adapun doa Allahumma taqabbal min fulan, Allahumma hadza an fulan wa fulan, ini mustahab semuanya. Yang terpenting adalah tasmiyah, mengucapkan tasmiyah, bukan basmalah, cukup bismillah saja. Wa fihi istihbabut takbir ma'at tasmiyah, dan disunahkan dengan bertakbir, mengucapkan bismillah kemudian bertakbir. Takbirnya itu juga sunnah hukumnya, tidak wajib. Wa fihi istihbabu wad'ir rijli ala safhati unuqil udhiyatil ayman. Disunahkan juga untuk meletakkan kaki di leher kanan hewan sesembelihan itu, untuk menahan, sehingga posisi pisau ketika menyembelih itu benar-benar pas dan tidak menyakiti. Karena memang di dalam Islam, innallaha kataba ihsanan fi kulli syai'in, sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitla, apabila engkau membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Tatkala seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya dia menyiksa lawannya, dimutilasi misalnya, atau dicongkel dulu matanya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, enggak boleh. Meskipun itu halal untuk dibunuh. Fa idza qataltum fa ahsinu qitla wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya, dan hendaklah dia membuat hewannya itu senang, tenang, tidak kesakitan dengan sesembelihan itu. Dan di antara bentuk supaya hewannya itu tenang, tidak kesakitan, dan mempercepat proses peregangan nyawanya, yaitu Anda meletakkan kaki Anda di leher hewan tersebut. Wattafaqu ala anna ijja'aha yakunu 'alal janbil aisar.
fayad'u rijlahu 'alal janbil ayman liyakuna ashal 'ala dzabih fi akhdhi sikin bil yamin wa imsaki ra'siha bi yadihi al yasar. Dan sepakat para ulama untuk membaringkan hewan sesembelihan tersebut di lambungnya yang sisi kanan. Di lambungnya yang sisi kanan, sehingga fayad'u rijlahu 'alal janbil ayman, dan dia meletakkan lambung kanan itu yang bawah, sedangkan lambung kiri yang atas. Wa kana min hadi anna man arada tadhiyah wa dakhala yaumul ashr fala ya'khudhu min sya'rihi wa basyarihi syai'an, thabata an-nahyu 'an dzalika fi sahih Muslim. Dan juga termasuk di antara anjuran Nabi ketika Idul Adha untuk tidak memotong bagian apapun dari tubuh, termasuk rambut, kuku dan lain sebagainya, khusus bagi yang berkurban. Adapun keluarganya yang berkurban itu tidak ada larangan ini. Dan larangan ini hanya sebatas makruh. Bukan perkara yang diharamkan atau bukan perkara yang bisa menyebabkan sesembelihannya jadi batal. Ada orang potong kuku ketika masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, dia potong kuku. Apakah ketika nanti dia berkurban, kurbannya enggak sah? Tetap sah enggak? Tetap sah. Kemudian yang berikutnya, kisah yang berikutnya yang terjadi di antara pasca perang Badar sampai menjelang perang Uhud adalah wafatu Utsman ibn Mad'un. Wafatnya sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Mad'un. Mad'un pakai dha, saudaranya ta. Mad'un. Beliau wafat pada bulan Dzulhijjah, tahun kedua bulan Dzulhijjah, masih di bulan Dzulhijjah. Wa kana min sadatil muhajirin, dia termasuk seorang muhajirin yang senior. Wa min awliya'illahil muttaqin alladzina fazu bi wafatihim fi hayati nabiyihim fa shalla alaihim. Dan dia termasuk di antara wali-wali Allah yang bertakwa, di mana dia wafat ketika Nabi masih hidup, sehingga mendapatkan kehormatan disolati sama Nabi SAW. Itu kemuliaan yang luar biasa. Yang mensolati adalah Nabi SAW. Aslama radhiyallahu an awal al-Islam. Utsman bin Mad'un ini termasuk di antara orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam tarikhnya, Utsman bin Mad'un masuk Islam setelah 13 orang, berarti nomor 14. Berarti setelah 13 orang masuk Islam, maka yang ke-14-nya ini adalah Utsman bin Mad'un ini. Wa hajara hijratain, dia berhijrah 2 kali. Kemana dan kemana? Ke Habasyah dan ke Madinah. Huwa wa banuhu as-sa'ib al-hijrat al-ula ma'a jama'atin minal muslimin fa balaghahum wa hum fil Habasyah anna Quraisyan aslamat fa'adu. Ini pernah kita kisahkan. Setelah sampai ke Habasyah, Utsman bin Mad'un dan beberapa kaum muslimin, Utsman dan beberapa orang mendengar kabar bahwa orang-orang Quraisy mereka sudah masuk Islam di kota Mekah. Kan ceritanya mereka hijrah ke Habasyah ini karena orang-orang Quraisy ini sudah semakin parah gangguannya. Sehingga Nabi memerintahkan untuk berlindung ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang tidak mendzalimi siapapun, yaitu Raja An-Najasyi. Nah, sampai di sana berapa hari kemudian Utsman bin Mad'un ini dan kawan-kawannya dari kaum muslimin sahabat mendengar kabar, selentingan kabar kalau orang-orang Quraisy musyrikin Abu Jahal CS sudah masuk Islam. Gara-gara peristiwa apa itu? Kok sampai ada berita seperti ini? Kok bisa tersiar kabar orang musyrikin Quraisy sudah masuk Islam? Gara-gara peristiwa apa? Yaitu sujuduhum
khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya orang Quraisy di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya Nabi suatu ketika datang ke Ka'bah, kemudian Nabi melaksanakan sholat di situ. Di sekitar Ka'bah ada orang-orang musyrikin yang sedang bermajlis di situ, karena mereka cangkruknya di situ. Cangkruknya nang Masjidil Haram. Ketika itu Nabi SAW memulai bacaan sholatnya dengan membaca surat apa? Masa wis dikasih clue kayak gini? Wan najmi idza hawa. Surah An-Najm. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Nah, orang-orang Quraisy mereka ini menyimak bacaan Nabi SAW. Jarang-jarang orang-orang Quraisy ini menyimak bacaan Quran Nabi SAW. Cuman mereka karena ada di dekat situ, maka mereka pun mendengar bacaan Nabi SAW membaca surah An-Najm ini. Nah, di akhir surah An-Najm itu ayat apa? Ada sajdah. Ya, Allah mengatakan azifatil azifah, sampai pada ayat afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Seakan-akan ayat ini sedang berbicara kepada orang-orang Quraisy. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dengan peristiwa ini kalian takjub, terheran, wa tadhakun wa la tabkun, dan kalian terus tertawa dan kalian tidak menangis sedikit pun mendengar ayat-ayat ini? Ini ada di penghujung. Berarti orang-orang Quraisy kat mau wis ngrungokno bacaan Nabi. Sudah menyimak bacaan surah An-Najm ini. Wa tadhakuna wa la tabkun, kalian masih tertawa-tawa dan kalian tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian masih lalai. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Turun Nabi SAW sujud. Nah, orang-orang Quraisy yang dari tadi nyimak, asyik menyimak bacaan Nabi, gak kuat mereka menahan diri mereka, melok sujud. Ikut sujud mereka. Baru kemudian sadar. Iya. Apa istilahnya kalau bahasa kita? Kebandang. Kesirop. Iya. Dan kita karena lagi asyik dengan seorang itu akhirnya kebandang. Kayak misalnya kalau Anda pernah ngalami di jalan tol itu, karena Anda ngelihat ada satu mobil itu asyik, mobilnya ini bagus sekali, Anda seneng itu. Dilihat, seneng dari belakang, bagus, diperhatiin. Bablas mestinya sudah keluar Pasuruan, bablas keluar Probolinggo. Paham ya? Nggak sadar dia. Ya mirip kayak gitulah. Nah, ketika orang-orang dari luar Mekah, kan Mekah ini kota yang sering didatangi oleh orang-orang luar. Ketika orang-orang luar ini ngelihat ternyata orang kafir Quraisy mereka sujud di belakang Nabi SAW, maka ini ibarat reporter wis dikrik kami mereka. Krik. Sudah masuk Islam ini kaum musyrikin Quraisy ini. Ya, maka jepretannya tadi ini tanda kutip dibawa kembali ke negerinya. Nah, bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Diceritakan tentang peristiwa tersebut. Qad aslamat Quraisyun julluhum au kulluhum. Orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, sebagian besarnya atau bahkan seluruhnya sudah masuk Islam. Senang Utsman bin Maz'un dan kawan sahabat-sahabat yang lain. Mereka sudah rindu ingin bertemu Nabi SAW, sudah rindu ingin pulang ke kampung mereka. Ya, maka pulang akhirnya. Namun gak sampai lama di kota Mekah, mereka pun tahu kalau ternyata itu hanya sekedar kabar burung. Maka mereka pun kembali ke Habasyah. Tsumma hajara ilal Madinah wa syahida Badron. Kemudian Utsman bin Maz'un berhijrah ke Madinah dan ikut perang Badar. Orang kalau sudah ikut perang Badar ini sudah dipastikan keistimewaannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, Innallaha la'allallaha qad ittala'a ala ahli Badrin wa qala i'malu ma syi'tum
faqad wajabat lakum al-jannah. Dan bisa jadi Allah memandang para penduduk para orang-orang yang ikut perang Badar ini, Allah katakan kepada mereka, i'malu masyitum, berbuatlah kalian sesuka kalian, setelah ditetapkan atas kalian surga. Dalam riwayat yang lain, qad ghafartu lakum, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, salah satunya Utsman bin Mad'un ini. Wa kana min asyaddin nasi ijtihadan fil ibadah. Utsman bin Mad'un ini termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasumun nahar wa yaqumul lail wa yajtanibul mubahat wa ya'tazilun nisa. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tabattul wal ikhtisa fanahahu an dzalik. Jangan ditiru ya ini ya. Karena saking nemennya, saking sungguh-sungguhnya dalam beribadah, dia berpuasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Kalau level ini gak apa-apa sih. Dan dia menghindarkan diri dari perkara-perkara yang mubah. Yang mubah gak mau dia. Bayangkan, perkara-perkara yang mubah sebenarnya, tapi dia menghindarkan diri dari hal tersebut. Dan dia menjauhi wanita-wanita, ya, gak mau menikah. Dan meminta izin kepada Nabi untuk tabatul. Apa tabatul? Ya, tabatul itu bergaya hidup seperti para biarawan. Tahu ya? Pastor. Kalau Katolik itu apa? Pendeta apa pastor? Pastor ya? Iya. Ya, pastor yang itu loh, yang lehernya biasanya kerahnya, lehernya ada putih-putihnya tengah itu. Iya. Ya Katolik ya. Ya, itu mereka gayanya gaya hidup tabatul, monks bahasa Inggrisnya. Apa monks? Rahib ya? Iya, rahib. Gak mau dunia, gak mau menikah, gak mau makanan-makanan yang mewah. Itu gaya hidup tabatul. Ya, yang sekarang dipraktekkan oleh sebagian orang-orang sufi, tasawuf. Tapi dibungkus dengan istilah apa? Hah? Zuhud. Ya, zuhud. Gak mau makan makanan enak, gak mau hidup yang enak gitu. Harus hidup susah. Ya, gak mau menikah. Ya, kalau punya mobil, wah ini gak zuhud ini. Ya, kalau punya HP, wah ini gak zuhud ini. Kalau bajunya bagus, wah gak zuhud ini. Ini bajunya harus compang-camping, kotor, gak dicuci, mambu. Nah, itu semakin apek semakin zuhud. Ya. Ini namanya gaya hidup tabatul, meninggalkan nikmat-nikmat dunia yang dihalalkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, dia minta izin kepada Nabi karena dia semangat beribadah, maka dia nggak mau menikah, nggak mau kenikmatan-kenikmatan dunia untuk supaya bisa fokus ke ibadah. Bahkan wal ikhtisa. Apa itu al ikhtisa? Minta izin untuk kebiri. Ya. Tapi nggak diizinkan sama Nabi. Bahkan dilarang di dalam Islam hal demikian. Nah, wallahu a'lam, kata sebagian ulama, pernah tahu kisah tentang Isya ya? Tapi kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan.
Kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Antum insyaallah sering mendengar tentang kisah 3 orang sahabat yang datang ke rumah Nabi SAW untuk mencari tahu bagaimana ibadahnya Nabi ketika di rumah. Tapi ternyata sampainya di rumah Nabi sedang pergi, sedang keluar. Maka diceritakan oleh salah satu istri beliau tentang bagaimana ibadahnya Nabi ketika di rumah. Setelah dijelaskan, maka ka'annahum taqalluha. Mereka seakan-akan menganggap kok enteng ibadahnya Nabi kalau di rumah ini. Gak seperti yang dibayangkan. Ya ternyata biasa saja Nabi kalau ibadah di rumah ini. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wa aina nahnu min Rasulillah. Kalau Nabi seperti itu wajar. Karena Nabi ini sudah diampuni dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, alias sudah dijamin surga. Nah, sedangkan kita nggak ada jaminan surga. Ya, maka berarti maksudnya kita harus lebih daripada Nabi SAW, karena kita nggak ada jaminan surga. Maka salah seorang di antara mereka ngapain? Salah seorang di antara mereka melaksanakan, bercita-cita ingin melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Amma ana fasa usallil laila wala anam. Adapun aku akan sholat malam dan aku tidak akan tidur semalaman. Yang kedua mengatakan, amma ana fasa asumud dahr wala uftiru abadan. Adapun aku akan puasa setiap hari dan aku tidak akan melewati satu hari tanpa berpuasa. Dan yang ketiga, wa a'tazilun nisa falam atazawwaj. Adapun aku akan tinggalkan wanita-wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Nah, ketika Nabi datang, maka mereka diluruskan, fa inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Walakinnani usolli wa anam. Tapi terkadang aku sholat malam, tapi terkadang juga sebagiannya aku gunakan untuk tidur. Wa asumu wa uftir. Terkadang aku berpuasa dan terkadang aku nggak puasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, kata sebagian ulama, salah satu di antara 3 orang itu adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibni Maz'un at-tabattul walau adzina lahu lakhtasaina. Perhatikan kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi menolak, mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk tabattul, yaitu bergaya seperti biarawan, ya, bergaya seperti pastur tadi itu. Tidak diizinkan oleh Nabi SAW, apalagi sampai kebiri. Seandainya Nabi mengizinkan, kami melok. Tuh, para sahabat gitu. Seandainya Nabi mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk fokus beribadah seperti itu sampai meninggalkan wanita, sampai dikebiri, kami pun juga ingin ikut hal tersebut. Karena para sahabat semuanya adalah orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tidak diizinkan dan ditaati sama Utsman bin Maz'un. Maka dengan demikian tidak semua yang diada-adakan sama sahabat pasti diizinkan sama Nabi. Kan sebagian orang kan mengatakan bahwa mungkin bisa jadi sahabat itu berbuat hal-hal baru dalam agama, bid'ah dalam agama. Ya, siapa tahu? Maka kita jawab, kalau memang itu sebuah perkara yang baru di dalam agama, maka Nabi SAW pasti akan menganulir, pasti Nabi akan melarangnya. Seperti tadi, itu memang sifatnya adalah perkara baru di dalam agama. Tidak ada di dalam Islam bergaya hidup seperti gaya hidupnya orang-orang biarawan, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak ada. Maka sama Nabi
tidak diizinkan. Nah, hikmahnya apa? Kenapa Utsman dan sahabat-sahabat yang lain tidak diizinkan untuk tabatul? Hikmahnya adalah iradatu taktsirin nasl liyastamirra jihadul kuffar. Supaya kaum muslimin itu terus memberikan generasi-generasi setelahnya, memperbanyak keturunan supaya bisa melawan orang-orang kafir. Wa illa law adina fi dzalika la aushaka tawaruduhum alaihi fayanqati'an nasl fayaqillal muslimun binqita'ihi wa yakthurul kuffar. Nah, ini logis. Kalau diperbolehkan gaya hidup seperti itu, maka tidak ada generasi penerus kaum muslimin, sehingga jumlah kaum muslimin semakin sedikit dan orang-orang kafir semakin banyak. Tahu akibatnya apa kalau orang-orang kafir semakin banyak? Kerusakan di muka bumi ini. Makanya tidak diizinkan oleh Nabi SAW bergaya hidup seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa kisah-kisah yang berkaitan dengan Utsman bin Maz'un yang insya Allah menarik untuk kita kisahkan. Kurang berapa menit tadi? 6 menit. Saya pilihkan sebagian kisahnya saja. Diriwayatkan saya bentar, kok hilang jemaah. Diriwayatkan lamma mata Utsman ibn Maz'un ukhrija bi janazatihi fadufina fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bihajarin falam yastati' hamlahu faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dhira'aihi qala katsirun. Oh, ini bukan, afwan. Cek kepanjangan ini kisahnya. Gak ada jemaah. Tadi ada loh. Oh, di kitab lain. Ya, di kitab lain. Afwan. Jadi tentang kisah wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah lengkapnya, kisah lengkapnya insyaallah kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Secara ringkas, ketika Utsman bin Maz'un ini wafat, maka sang istri memberikan pujian kepada Utsman bin Maz'un ini. Tapi pujiannya ini ada sisi memastikan perkara yang gaib. Rahimakallahu ya Utsman, semoga Allah merahmatimu wahai Utsman, dan ditetapkan baginya bahwa Utsman ini min ahlil jannah, termasuk penghuni surga dengan kepastian. Maka kemudian ditegur oleh Nabi SAW bahwasanya tidak boleh memastikan seseorang masuk surga ataupun masuk neraka kecuali dengan dalil yang khusus. Ya, di situ dibahas tentang faedah-faedah tidak bolehnya kita memastikan seorang fil jannah ataupun finnar kecuali dengan dalil khusus. Yang kita sudah siapkan, cuman ke pusat kitabnya. Bantahan kepada orang-orang ikhwanul muslimin atau yang semisal dengannya, yang dengan enaknya mengatakan asyahid fulan bin fulan, asyahid fulan bin fulan, memastikan bahwa fulan ini pasti syahid, memastikan bahwa fulan ini pasti surga. Itu perkara yang dilarang di dalam agama kita, kecuali dengan dalil yang tegas. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, itu iya kita pastikan. Ya, tapi kalau tidak ada dalil yang pasti, nggak boleh kita memastikannya. Kita hanya boleh berharap.
Sebagaimana orang kafir demikian. Orang kafir yang meninggal gak boleh kita pastikan pasti neraka secara khusus ya. Tapi kalau secara umum ya, mukmin masuk surga, kafir masuk neraka. Tapi fulan ya harus ada dalil yang khusus menyebutkan namanya. Seperti Abu Lahab, itu di neraka. Kalau Anda ditanya Abu Lahab masuk mana? Hah? Jangan wallahu a'lam. Jangan wallahu a'lam. Harus yakin neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab dan seterusnya. Tapi kalau Anda ditanya Ratu Elizabeth masuk mana? Hah? Ya, jawabannya saya khawatir beliau termasuk penghuni neraka. Tapi kalau memastikan dia pasti masuk neraka tidak boleh. Tapi haknya sebagai orang yang zahirnya kafir jalankan. Apa itu? Orang yang kafir mati dalam kondisi kafir, kita tidak mengetahui dia masuk Islam, maka apa haknya dia? Tidak boleh didoakan, ya, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan Muslim dan seterusnya. Khusus itu saja. Tapi kalau sudah sampai ditanya perkara akhirat, dia masuk surga atau masuk neraka, maka nggak boleh kita lancang mengatakan dia surga atau neraka. Ya. Baik jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan akan datang kita bawakan riwayat tentang wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.